Halo sobat, mari kita ikuti alur cerita Lingdong di Martial Universe 929-931. Di atas permukaan laut ada seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambutnya yang biru menjuntai di bahunya, membuatnya terlihat sangat bebas dan mudah. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin, dan mata birunya tertutup dingin ketika mereka mengunci Wusuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sage Abadi. Ekspresi Wusuan pertama sedikit gelap karena kata-kata kasar sebelumnya dari pria berjubah biru. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat dalam Chaotic Dimensi ini adalah Sea Demon Tribe. The Sea Demon Tribe terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan Paus Sage Immortal adalah salah satu klan tingkat tuan di antara mereka. Sangat jarang bagi faksi manusia di Chaotic Dimensi ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Abadi. Paling tidak, gua angin setan agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga, pada saat ini, Mu Lingshan juga pulih. Dia memandang pria berpakaian biru ini yang tiba-tiba muncul, saat sukacita melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kelembaban berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, bajingan ini mengatakan dia ingin membunuhku. Mu Lingshan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada jejak darah di sudut mulutnya. Selain itu, keterampilan akting gadis kecil ini benar-benar sangat baik, dan kemungkinan dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingshan ini, saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan dan tertawa, "Tenang, dengan kakek ketiga di sekitar, tidak ada yang akan bisa menyentuhmu." Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat pandangannya beralih ke Wusuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. "Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Anda bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Immortal saya." Petik 2, Wusuan merajut alisnya. Perkembangan situasi jelas telah melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Paus Sage Abadi. Selain itu, dari tampilannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi dalam klan Paus Sage Immortal. Wusuan jelas sedikit takut pada titan besar ini di dalam suku setan laut. Ada rumor bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Dasar seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka. Meskipun Wusuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Immortal, ia pada akhirnya juga merupakan ahli utama pada tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam Chaotic Dimensi ini. Ekspresinya sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan bilang bahwa kepala ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Immortal Anda kuat, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblis saya adalah pelembut yang bisa dipermainkan? Wusuan tertawa dingin. "Merebut sesuatu milikmu?" Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lindong di dekatnya, sambil menyeringai dan mengejek. "Gua angin iblismu dapat dianggap memiliki reputasi di Chaotic Dimensi. Namun, barang-barang Anda telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa orang katakan selain bahwa Anda tidak berguna?" Petik 2, Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak akan membuat marah Wusuan sampai muntah darah? Lindong memiliki pemikiran ini dalam pikirannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wusuan. Benar saja, wajah yang terakhir menjadi gelap dan serius. "Aku sudah lama mendengar reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, saya benar-benar ingin melihat seberapa berat sebenarnya reputasi ini." Petik 2, Wusuan perlahan melangkah maju. Saat ia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitar tampaknya jatuh ke dalam kondisi memberontak, karena area dalam 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. "Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu." Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mu Lingshan di pelukannya, dan kekuatan lembut mengantarnya ke arah Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang! Samudra besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera,
gelombang besar terbentuk. Itu langsung berubah menjadi tirai air besar 100.000 kaki yang bergemuruh ketika melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan apa? Lin Dong terdiam. Kedua ahli ini telah memasuki tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka ini bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu kakek ketiga saya, Mulan, dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Mu Lingshan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak dari klan Paus Sage Immortal. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti kakek telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar keberadaan puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Paus tahap abadi benar-benar memiliki individu yang kuat. Gemuruh. Ekspresi Wusuan dingin ketika dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih mengerikan keluar dari sana, dan membentuk piton hitam dan putih besar 10.000 kaki di tangannya. Bang! Tubuh ular sanca besar tersentak, dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong sedikit ngeri. Kemungkinan hanya ayunan acak dari piton besar ini akan dapat membunuh ahli tahap kematian mendalam. 9 kedalaman palem underworld ilahi. Tangisan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Wusuan. Segera, cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Mulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Mulan terangkat saat dia menyaksikan ini. Kedua telapak tangannya berputar, dan ombak besar 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba bangkit. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Palem paus leluhur. Mulan tersenyum di wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu, paus biru terang besar itu tiba-tiba menyapu. Itu menerobos ruang itu sendiri, dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang! Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan, ketika ruang dengan cepat terdistorsi. Badai datang mengguyur dengan liar, meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawahnya terguncang sampai pusaran air setinggi 100.000 kaki terbentuk. Lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut, Lindong menarik Mu Lingshan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit mati lemas di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini, sementara dia terguncang di dalam. Seorang ahli panggung samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli tahap kematian besar. Badai datang turun dari seluruh langit, dan itu adalah waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak ilahi yang tampaknya mampu menembus dunia. Jelas sulit menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wusuan sedikit suram. Namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kamu bisa lupa mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena melukai cucu perempuan kecilku. Mulan tertawa ke arah Wusuan. Sudut mata Wusuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Oh, terlepas dari apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan, klan Paus Sage Immortal saya akan menemani Anda sampai akhir. Mulan mengangkat bahu. Dia tampak tersenyum ketika matanya perlahan menjadi gelap dan keras. Namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingshan, kemungkinan tidak akan ada lagi kebutuhan untuk gua angin iblis Anda untuk ada di laut setan caotik ini. Murid Wusuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin, meskipun klan Paus Sage Immortal Anda kuat, saya khawatir bahwa itu akan harus membayar harga jika bermaksud menelan gua angin iblis saya. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang berubah ketika sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh.
Kakek ketiga, kamu terlalu berguna, kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mu Lingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini, ketika dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di panggung samsara. Apakah Anda pikir saya sedang berurusan dengan goreng kecil? Mulan tidak berdaya, tubuhnya muncul di samping Mu Lingshan dan sambil tersenyum mencaci. Gadis kecil, apakah Anda tahu betapa khawatirnya klan itu karena Anda menyelinap keluar? Tempat itu sangat membosankan. Mu Lingshan menggelengkan kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya. Kakek ketiga, ini adalah saudara Lindong. Dia telah menyelamatkan saya berkali-kali. Salam Penatua. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia sadar bahwa orang di depannya ini mungkin tampak seusia dengan dirinya, tetapi yang terakhir itu sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Haha, Lindong ya, aku sudah lama mendengar nama ini. Namun, Mulan hanya tersenyum dan berbicara dengan Lindong dengan cara yang misterius. Lindong terkejut. Mulan ini benar-benar mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit ketika dia melihat penampilan Lindong yang hilang, sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan terwujud naga hijau surga. Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tampaknya Mulan ini telah bertemu King Zi sebelumnya. Apakah Penatua bertemu Penatua King Zi sebelumnya? Lindong menatap Mulan di depannya dengan sedikit terkejut. Iya nih, Mulan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Lindong saat dia tertawa, saya jarang melihatnya berpikir begitu tinggi terhadap seseorang dari generasi muda. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit luar biasa. Petik 2, Lindong tertawa kecil. Dia tidak tahu bagaimana King Zi telah mengevaluasinya, namun, dia merasa berterima kasih kepada yang terakhir. Jika bukan karena yang terakhir telah merobek ruang dan meminjamkan tangan saat itu di Unik Devil City, kemungkinan akan sangat sulit bagi kedua saudara lelakinya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri dari tangan tiga Master Sekte Besar Yuan Gate. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia menyadari bahwa King Zi sudah keberadaan puncak di dunia ini, Lindong percaya bahwa dia juga akan dapat mencapai tingkat itu suatu hari. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah waktu. Kakek ketiga, mengapa kamu di sini? Mu Lingshan datang dan bertanya. Gadis kecil, itu semua karena masalah yang Anda sebabkan. Sebelumnya, saya menerima beberapa informasi tentang klan Blood Demon Shark. Saya takut sesuatu telah terjadi pada Anda, jadi keluar untuk melihatnya. Mulan berkata tanpa daya. Hiu bau itu dari klan Blood Demon Shark berhasil menemukan saya, dan saya bahkan dikejutkan oleh segel dari bajingan tua itu, Chen Liao. Jika bukan karena bantuan saudara Lindong, saya akan mendarat di tangan orang-orang itu. Mu Lingshan berbicara dengan marah. Ekspresi dingin segera melintas di mata Mulan setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia menggosok kepala Mu Lingshan, dan dengan lembut berkata, Chen Liao ya. Anda dapat yakin bahwa kakek ketiga secara pribadi akan menemukan masalah dengan orang itu. Saat ini, klan Blood Demon Shark benar-benar menjadi semakin liar dan berani. Mereka bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Immortal Sage saya. Sepertinya sudah waktunya untuk memberi mereka pemukulan. Namun, memang sedikit berbahaya untuk seorang gadis kecil sepertimu berada di luar. Saya tidak ingin kembali. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan sebelum Mulan bisa selesai berbicara. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan perlawanan. Mulan tidak berdaya, dan hanya bisa dengan lembut mencoba meyakinkannya. Namun, Mu Lingshan tampaknya telah mengambil keputusan. Lindong menemukan cara mereka berdebat menjadi sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Tubuhnya mendarat di paus misterius, duduk dan mulai pulih. Pertengkaran antara keduanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu, Lindong melihat Mulan tersenyum pahit saat dia menarik Mu Lingshan yang menyeringai dan mendarat. Teman kecil Lindong, gadis ini bersikeras bepergian dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu merawatnya. Mulan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong kaget sebentar, sebelum dia memandang Mu Lingshan. Yang terakhir ini berulang kali mencoba mengiriminya pesan dengan matanya. Lindong segera tertawa dan berkata, Penatua Mulan terlalu sopan.
Lingshan dan saya adalah teman. Jika dia benar-benar ingin bepergian dengan saya dan Anda tidak keberatan melakukannya, saya tentu tidak akan mengeluh. Petik 2. Kalau begitu aku harus berterima kasih dulu. Mulan juga tersenyum dan berkata, saya telah menerima permintaan dari King Zi, dan harus menghadiri beberapa masalah dengannya. Karenanya, aku tidak bisa membawa gadis ini. Petik 2. Lindong mengangguk. Meskipun dia sedikit penasaran dengan apa yang para ahli top ini rencanakan untuk lakukan, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Saya mendengar, Lingshan menyebutkan bahwa Anda berdua menuju ke wilayah Lautan Langit. Mulan mengubah topik dan bertanya, betul, kami telah merebut sebuah menara perak dari Gua Angin Setan, dan itu sepertinya menjadi kunci untuk gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Kami ingin pergi dan melihat apakah kami akan memiliki pertemuan yang beruntung. Lindong tidak menyembunyikan apapun, karena ia menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik, tidak mengherankan bahwa benar-benar ada gua ahli tahap reinkarnasi yang tinggal di sana. Mulan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Apakah Penatua Mulan tahu tentang Sky Sea Lightning Region? Lindong sedikit terkejut. Bagaimanapun, itu adalah wilayah laut yang tidak diketahui, dan sangat sedikit yang tahu lokasinya. Kalau tidak, mengapa masalah tinggal gua mulai berkeliling hanya baru-baru ini? Kami berasal dari suku setan laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang lebih mulus menavigasi laut setan caotik ini daripada kalian manusia. Kenapa tidak sesepuh Mulan ikut dengan kami? Dengan orang kuat seperti Anda di sekitar, ada kemungkinan tidak ada yang bisa bersaing dengan kami. Lelucon Lindong. Mulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku mungkin tahu tentang wilayah Lautan Langit, tetapi aku belum pernah masuk. Wilayah laut itu tampaknya memiliki segel di atasnya. Mereka yang terlalu kuat malah tidak akan bisa masuk. Petik 2. Lindong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wilayah Lautan Petir Langit sebenarnya memiliki batasan seperti itu. Namun, ini juga baik. Jika kompetitornya terlalu kuat, kemungkinan tidak akan ada sisa makanan untuk mereka. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang simbol Ancestral Thunderbolt. Menurut apa yang aku tahu, ada total 3 kunci gua, yang merupakan menara perak yang telah kau rampas. 2 menara perak yang tersisa telah muncul di wilayah laut lainnya, dan dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki pemilik. Kata Mulan, oh, siapa yang berhasil mendapatkannya? Lindong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia perlu memahami sedikit lebih banyak tentang pesaing potensial ini. Whole Sky misterius dan 9 gerbang tenang, Mulan menjawab sambil tertawa. Mereka adalah faksi yang relatif kuat di dalam Chaotic Dimensi. Sepertinya tidak mudah bagimu untuk mendapatkan bagian dari gua. Petik 2. Aula Langit Misterius, Gerbang 9 Tenang. Mata Lindong mengeras sedikit. Meskipun dia baru saja tiba di Chaotic Dimensi, dia sudah mendengar nama 2 faksi kuat ini. Mereka dianggap tuan di Laut Setan Chaotic, dan jauh lebih kuat dari Gua Angin Setan. Ini memang agak merepotkan, namun, karena Sky Lightning Sea Region membatasi orang-orang yang terlalu kuat untuk masuk, saya tidak perlu takut. Lindong menyeringai dan menjawab, kamu memang punya keberanian, tidak heran King Zi memiliki penilaian yang tinggi terhadapmu. Mulan tertawa, dia merasakan kekaguman terhadap keberanian dan keberanian Lindong. Aku akan menemani kalian berdua untuk bagian dari perjalanan. Kalau tidak, agar Wusuan mungkin kembali. Mulan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru sebelum menyatakan, dalam hal ini, kita harus merepotkan Penatua. Lindong menangkupkan tangannya bersama sebagai tanda terima kasih. Dengan Mulan melindungi mereka, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wusuan. Ini tidak diragukan lagi memungkinkannya untuk bersantai secara substansial. Meskipun Lindong sadar bahwa alasan Mulan bersedia menurunkan dirinya menjadi penjaga mereka sebagian besar karena Mu Lingshan, cara ramah di mana Mulan telah berbicara dengannya juga meninggalkan kesan yang baik. Guyuran, paus misterius itu mengepakkan ekornya. Setelah itu, tubuhnya yang besar menerobos ombak saat ia dengan cepat berenang ke depan. Tawa kadang-kadang akan dikeluarkan dari punggung paus. Malam mendekat, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang gelap. Mu Lingshan sekali lagi tidur nyenyak pada paus besar, sementara Lindong juga duduk dengan tenang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang megah melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, sementara setetes cairan zamrud melayang di telapak tangannya. Itu adalah serum kelahiran spiritual inti.
Dekor spiritual Bird Serum secara bertahap turun dan memasuki telapak tangan Lindong. Segera, Life Ki yang padat menyebar. Lampu hijau zamrud bergerak di sepanjang lengan Lindong, dan memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak seperti pohon besar yang diisi dengan kekuatan hidup. Saat Life Ki mengalir ke tubuhnya, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong mulai menjadi lebih melimpah dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong meningkat pesat saat Life Ki dimasukkan ke dalamnya, anehnya bahkan tidak ada sedikit pun kedangkalan dalam kekuatan Yuan yang kuat. Dasar yang stabil. Ekspresi Mulan sedikit berubah saat dia duduk di paus misterius dan melihat ke arah langit berbintang. Dia melirik Lindong budidaya, karena beberapa kejutan melintas di matanya. Biasanya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi agak dangkal ketika kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang naik secara dramatis. Namun, kekuatan Yuan yang meningkat pesat dalam tubuh Lindong masih memberi perasaan stabil. Seolah-olah Yuan Power yang meningkat pesat masih dikendalikan dengan sempurna oleh Lindong. Di bawah pengamatan Mulan, Life Ki yang padat di dalam tubuh Lindong perlahan-lahan bergabung dengan Yuan Power yang terakhir. Oleh karena itu, lampu hijau zamrud perlahan memudar. Namun, Lindong masih belum sepenuhnya melakukan terobosan ke tahap mendalam kehidupan yang mendalam. Terbukti, meskipun dia telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam, masih sedikit sulit baginya untuk melakukan terobosan dengan mengandalkan setetes inti kelahiran spiritual inti. Sepertinya dia masih selangkah lagi. Mulan melihat riak Yuan Power yang melemah di sekitar tubuh Lindong dan tertawa pelan. Anak kecil, karena memintamu untuk merawat Lingshan, aku akan memberimu hadiah ini hari ini. Mulan mengulurkan tangannya setelah kata-katanya terdengar, saat Life Ki yang padat berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk kristal Life Ki seukuran ibu jari. Bagian dalam kristal dipenuhi dengan Life Ki yang sangat megah dan murni. Selain itu, kekuatannya jauh melebihi apa yang dimiliki setetes inti kelahiran spiritual inti. Jelas, intervensi oleh Mulan ini tidak biasa. Swoosh! Kristal Life Ki kental. Setelah itu, Mulan menjentikkan jarinya, dan kristal berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menembak langsung ke tubuh Lindong. Berdengung. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar setelah kristal masuk. Fluktuasi Yuan Power yang semula melemah sekali lagi membentak dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bang-bang, Mayastik Yuan Power berputar-putar saat naik di sekitar Lindong. Saat Yuan Power bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara teredam yang dalam, yang menyebar di permukaan laut ke kejauhan. Sebuah cahaya putih samar naik dari dalam tubuh Lindong. Life Ki dalam cahaya putih bahkan lebih murni daripada Life Ki yang terkandung dalam core Bird Spiritual Serum. Yuan Power bersiul di dalam tubuhnya sebelum mereka dengan rakus bergabung dengan jejak cahaya putih. Setelah bergabung, aura Lindong, yang awalnya terhenti, sekali lagi naik liar. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersiul seperti roda gila. Roh Yuannya duduk di dalam dantiannya, karena terus-menerus melahap kekuatan Yuan yang agung. Ledakan, aura Lindong terus meningkat. Tiba-tiba, suara pecah yang lembut sepertinya muncul entah dari mana. Auranya juga tampak seperti elang perkasa yang baru saja terbebas dari awan guntur, dan menyerap pemandangan luas di matanya. Tahap kehidupan tingkat lanjut. Setelah menerima apa yang disebut hadiah dari Mulan ini, Lindong akhirnya mengambil langkah ini maju dan maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Cahaya putih melonjak dalam tubuh Lindong tiba-tiba menarik dengan cepat setelah ia benar-benar maju ke tahap kehidupan mendalam. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang dalam dantian Lindong. Pada saat ini, pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantiannya. Dia bisa melihat tubuh kristal berwarna jempol berukuran putih diam-diam mengambang di dalamnya. Ada juga riak Life Ki yang relatif besar samar-samar menyebar dari dalamnya. Jelas, Lindong saat ini tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah ini dari Mulan. Kemungkinan kristal Life Ki akan membantunya lagi, ketika dia ingin membuat terobosan lain. Mata tertutup Lindong tiba-tiba terbuka pada saat ini. Jejak cahaya melintas di atasnya dan tampak merobek malam yang gelap. Sekelompok uap putih dipancarkan melalui tenggorokan Lindong. Dia bisa merasakan air banjir seperti Yuan Power mengalir di sekujur tubuhnya, yang akhirnya menjadi hening seperti singa yang sedang tidur. Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Saya akhirnya maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Selamat.
Tawa yang jelas terdengar dari samping Lindong. Dia menoleh dan melihat Mulan berbaring di belakang pausnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya, sementara wajahnya yang tampan berisi senyuman. "Penatua, terima kasih atas bantuan Anda." Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia secara alami bisa merasakan asal-usul kristal Life Key di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk Life Key yang kuat dan murni selain ahli elit, yang telah mencapai tahap samsara? Mulan menyeringai. Angin malam meniup rambut biru panjangnya, membuatnya tampak relatif ramah tamah. Dia memandang Lindong dan berkata, itu karena fondasi Anda sekokoh batu. Kalau tidak, saya tidak akan campur tangan karena mungkin akan menghancurkan fondasi Anda. Selanjutnya, King Zi pasti akan memperebutkannya dengan saya setelah dia tahu tentang hal itu. Karena dia telah melewati keterampilan naga hijau terwujud untukmu, mungkin dia mengharapkan banyak darimu. Petik 2. Penatua King Zi juga telah melakukan sesuatu untuk saya sebelumnya dan saya ingin membalasnya jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kata Lindong, kamu harus meningkatkan dirimu sebelum menyebutkan ini. Saya tahu Anda menyimpan banyak rahasia. Namun, paling tidak, Anda harus melangkah ke tahap kematian mendalam sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan orang-orang di tingkat kami. Mulan tertawa. Mata Mulan menyapu tubuh Lindong dengan agak terkejut saat dia berkata. Ketika dia menanamkan kristal Life Key ke dalam tubuh Lindong sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa yang terakhir tampaknya memiliki banyak hal yang bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Lindong sedikit mengangguk. Dia sadar bahwa Mulan mungkin merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Namun, simbol leluhur yang memuaskan, formasi alam semesta kuno dan batu leluhur di dalam tubuhnya bukanlah benda biasa. Jika seseorang benar-benar membahas tentang mereka, mereka kemungkinan memiliki asal yang lebih besar daripada Mulan. Yang terakhir bisa samar-samar merasakan mereka, tetapi kecuali Lindong aktif bekerja sama, dia masih tidak dapat menyelidiki secara mendalam ke mereka. Saya mendengar King Zi menyebutkan hal-hal yang Anda lakukan di wilayah Suan Timur. Cek. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda menemukan keberanian itu. Anda benar-benar berani menantang 3 kepala sekte besar Gerbang Yuan. Mereka adalah 3 ahli elit yang telah mencapai tahap samsara. Mulan mengubah topik pembicaraan dan berkata. Lindong tersenyum malu. Dia berkata, tangan saya diikat. Saya tidak bisa membiarkan diri saya ditangkap, bukan. Petik 2. Mulan berdiri. Matanya sedikit menyipit dan berkata, Gerbang Yuan, itu adalah sekte yang relatif kuat di wilayah Suan Timur. Beberapa tahun yang lalu, Chaotic Dimensi juga memiliki faksi penguasa, yang memulai perang dengan mereka. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh tanah apapun. Petik 2. Lindong sedikit terpana. Jelas, dia tidak berharap bahwa Gerbang Yuan benar-benar memiliki reputasi seperti itu bahkan di Chaotic Dimensi. Namun, sekte itu, Mulan mengerutkan bibirnya. Sebuah kegelapan melintas di matanya yang menyipit saat dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Hah, Lindong sedikit kehilangan saat dia melihat Mulan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan salah. Saya pernah melakukan kontak dengan Yuan Gate, haha, mungkin itu hanya kesalahan. Namun, Anda harus berhati-hati jika Anda ingin membalas dendam di masa depan. Mulan melambaikan tangannya meskipun dia tidak memikirkan topik ini. Penatua, terima kasih atas pengingatmu. Lindong mengangguk. Saat ini, dia tidak cukup kuat untuk berpikir untuk membalas dendam. Namun, karena perilakunya yang berhati-hati, dia masih memilih untuk menyimpan kata-kata Mulan dengan hati-hati. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat menuju ke wilayah Lautan Langit Petir kali ini. Meskipun tidak banyak orang tahu rute ke Sky Seaningsi Region di masa lalu, begitu berita tentang gua dari seorang ahli tahap reinkarnasi menyebar, kemungkinan akan menarik banyak ahli. Namun, hanya ada 3 menara perak untuk memasuki gua. Karena mereka tidak akan berani menargetkan aula langit misterius dan gerbang 9 Serene, Anda akan menjadi target ideal mereka. Mulan melanjutkan, apakah berita sudah keluar? Lindong sedikit terkejut. Bukan apa-apa jika itu hanya berita tentang keberadaan gua yang tersebar, namun, bagaimana yang lain mengetahui rute ke wilayah Lautan Langit? The Sky Hall misterius dan 9 gerbang tenang menyebarkan berita. Lindong dengan cepat pulih. Hanya 3 pihak yang mengetahui rute tersebut. Karena bukan dia yang menyebarkan berita,
pastilah kedua pihak lainnya. Iya nih, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita untuk menarik begitu banyak orang ke wilayah Lautan Langit, faksi besar ini semuanya sangat cerdik. Mereka tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa memikirkannya. Mulan mengangguk dan berkomentar. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mulan benar, yang terbaik adalah sesedikit mungkin orang terlibat dalam perburuan harta karun ini. Namun, Mysterious Sky Hall dan Nine Serene Gate telah bertindak dengan cara yang berlawanan dan mereka pasti memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika menuju ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Itu benar, Tetua Mulan, saya punya pertanyaan, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik Mu Lingshan di samping, yang sedang tidur nyenyak, sebelum bertanya. Hah, Mulan menatap Lindong dengan keraguan di matanya. Sepertinya konstitusi Lingshan sedikit unik. Lindong ragu sejenak sebelum tanpa sadar berbicara. Dia telah bingung tentang bagaimana Mu Lingshan mampu memprovokasi simbol leluhur melahap di tubuhnya untuk sementara waktu. Kata-kata Lindong baru saja terdengar ketika dia segera melihat ekspresi Mulan sedikit berubah. Tepat, yang terakhir menatapnya dan berkata, sepertinya rahasia yang saya rasakan dalam tubuh Anda harus menjadi simbol ancestral, kan? Atau mungkin, itu adalah simbol paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang agung, simbol leluhur yang memangsa. Petik 2. Mata Lindong menyusut pada saat ini. Dia tidak berharap bahwa pertanyaan sederhana sebenarnya memungkinkan Mulan menyimpulkan begitu banyak informasi. Selain itu, yang terakhir bahkan menebak simbol leluhur yang tepat yang ia miliki. Mulan menatap Lindong. Ekspresinya tampak sedikit rumit ketika dia bergumam, tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu, begitu. Apakah Lingshan benar-benar memiliki hubungan dengan simbol leluhur? Lindong bertanya dengan lembut. Ekspresi Mulan berubah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, mungkin kamu akan datang untuk mempelajari hal-hal ini di masa depan. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Petik 2. Jaga baik-baik gadis ini. Mulan menepuk bahu Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam, yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik itu, yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Lingshan, hubungan apa yang dia miliki dengan simbol leluhur melahap dalam tubuhnya?